Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Duyanto. Saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat website dengan Bootstrap ya. Jadi Bootstrap ini termasuk framework. Jadi berbeda lagi dengan CMS. Kita langsung saja. Pertama, download Bootstrapnya. Nah, ini bagian downloadnya ya. Kalau ini langsung source code-nya yang ini. Kalau ini yang bentuk kompres atau compile-nya, karena saya sudah membuat filenya, mendownload filenya kayak ini. Lalu kita ekstrak. Kita ekstrak di desktop ya, biar kelihatan. Nah, ini Bootstrap-nya kita rename dulu. Testing saja. Nah, ini testing. Kita open filenya dulu, open foldernya dulu yang testing ya. Nah, ini di Bootstrap itu disediakan dari sananya yang bagian CSS-nya. Ini bagian font-nya. Untuk JS itu JavaScript ya. Sekarang kita buat file baru. Di sini saja filenya. Kita save dulu. Nama filenya index.html. Jangan lupa harus ada titik HTML-nya ya, atau .html. Nah, pada di Bootstrap itu diberi sintak ya, jika di scroll ke bawah. Nah, ini ada basic template-nya. Ini sudah disediakan. Kita copy saja yang di sini. Lalu kita paste. Nah, ini sudah dari sananya ya. Kita coba buka, opening browser. Bootstrap itu memakai JavaScript ya, atau jQuery. Dan jQuery-nya itu harus secara online. Jadi jika tidak ada internet, tidak akan bisa diakses. Nah, ini kan sudah ada tampil. Jika kita buka tampilannya, coba refresh. Nah, ini ada tulisan hello world. Dan ini misalkan template itu seluruh ini ya, yang di desktop ini, yang di web ini. Akan kita tekannya ganti. Bootstrap saja. Ini dengan satunya push. Nah, kita save. Setelah itu kita buka web yang Bootstrap-nya. Lalu ke komponen. Kalau misalkan kita ke bagian ini untuk membuat header ya, kalau yang di atas, berarti kita carinya, bentar.
Nah, kita pakainya yang Jumbotron ya. Ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Oh ya, dan juga kalau memakai ini div kelas Jumbotron itu sudah ada di bawaan bootstrapnya ya. Jadi ada di folder sini kita memanggil kelasnya, jadi sudah disediakan yang kita download tadi. Kita refresh. Nah, ini adalah bagian header ya, sudah terlihat kan, ini bagian abu-abu dan ini warna putihnya. Kita lihat. Oh ya, misalkan ingin menambahkan gambar, kita tinggal panggil ini img, lalu tekan tab, langsung otomatis. Kalau memakai Sublime Text itu, lalu gambarnya apa nanti saja dulu. Tambahkan kelasnya image, ini kelas yang dibuat ya. Jika ingin si gambarnya berbentuk bulat, tinggal strip circle ya, seperti itulah. Lalu di sini untuk membuat pindah baris di tengah itu kalau nggak salah Aligan ya, top. Oh, salah Aligan. Nanti text area sini ya, text area strip center. Nah, misalkan kita belum ada gambarnya, kita masukkan nama gambarnya, kalau nggak salah saya sudah masukkan tadi. Oh iya, file gambarnya belum saya pindahin. Kita coba cari file gambarnya sini, kalau nggak salah copy paste. Nah, ini gambarnya. Gambarnya sudah saya kopikan. Kita save, kita reload coba. Nah, ini sudah ada kan gambar saya sendiri. Maaf kalau jelek. Ini kan belum pindah, berarti ini ada kesalahan saat ini penulisan di sininya. Kita lihat lagi. Sini teks kalau nggak salah, berarti sini hanya img. Save, reload. Nah, kan sudah ada nih, tapi ini masih terlalu besar ya, kita harus diperkecil dulu. Cara perkecilnya, kita buat file baru di CSS nya, new file. Nah, ini kemana, ke bagian
Misalkan di sini bagian div ya. Oh iya, kan div berarti tadi apa nih? Nama kelasnya Jumbotron. Jumbotron. Ayo kita coba save dulu. Nah, kita coba save di sini. Style.css. Nah, Jumbotron img kurung siku buka kurung kurawal. Widthnya 150 pixel, height-nya 150 pixel. Coba. Jangan lupa di sini kita tambahkan linknya ya, berarti href lupa harusnya link, berarti link rel sama dengan kutip 2 style sheet spasi href css. Nah, kita coba save ya, refresh ya, kayaknya belum ke save deh. Oh iya, ini belum di save stylenya. Kita coba save. Nah, ini kan sudah mengecil. Kita biar ada tampilan seperti border ya di sininya. Kita coba tambahkan border 5 pixel. Lalu warnanya solid crash. Ini tanda pagar itu hashtag itu crash ya. Coba 177 save biar ada. Nah, sudah ada berwarna kan ya. Hello world-nya kita ganti jadi nama kita sendiri. Kalau headingnya saya kecilkan jadi heading 2. Kalau kita tambahkan ini seperti propersinya lah, pakai paragraf mahasiswa programmer dan gamer. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kita save. Nah, jadi terlihatan ini kan lebih bagus lah, lumayan. Lalu ini buat bagian headernya saja ya. Berarti yang kurang sini bagian bawah, kita bagian about ya biasanya. Ya, sebelumnya saya beri komentar dulu sebelah sini. Caranya lebih cepat itu control slash. Ini bagian header biar tidak terpisah, biar rapi gitu. Header akhir. Nah, kita bagian about ya.
about itu kalau nggak salah ada di sini, saya lupa lagi. Agar lebih cepat, kita kopas saja yang saya sudah tadi coba, biar tidak ada gagalnya gitu. Dan saya akan jelaskan sedikit. Ini section itu seperti div ya kegunaannya, memasukkan sebuah kelas juga. Hanya saja section itu memiliki sebuah ID. Jadi ID itu misalkan ini section, di bawahnya lagi ada anaknya lagi, di bawahnya lagi anaknya lagi. Kalau div itu biasanya cuma tunggal satu gitu. Jadi section itu induknya. Lalu ini div kelas ini mengapa row? Row itu kolom ya. Jadi kolom bagian sini ini kan kolom 1, 2, 3, 4 seperti itu, hanya saja tidak terlihat. Lalu ini maksudnya call strip sm strip 12 di bootstrapnya itu ada, cuman saya lupa lagi di bagian mananya. Jadi saya akan jelaskan maksudnya kolom sm, kolom strip sm strip 12 itu. Jadi ini semua tampilan website itu si kolomnya hanya ada 12 ya, tapi tak terlihat 12 kolom di sini. Nah, kenapa SM? SM itu artinya small. Kalau misalkan small itu pas di tampilan sininya lebih kecil gitu. Kalau misalkan kita masukkannya yang big atau besar atau MD atau medium, nanti kelihatannya malah kurang rapi. Seperti kita di ini, ditekan ini yang dikecilkan ya si ukurannya websitenya. Nah, nanti si tampilannya akan berbeda. Saat sudah ini kan tampilan segini, paling kecil maksimal small, nanti itu ada berapa kolom kalau jadi small seperti itu. Coba relog ya. Ini save dulu, save, kita relog. Nah, ini kan calls sm small min 4. Anggap ini kolom ya. Terus small offset 2 maksudnya apa? Ini kan, nah di bagian sini kan jika diperbesar 2 kan ada 2 tentang ini ya, di bagian about ini beda bagian ya harusnya, cuman belum dikasih CSS. Nah, dua bagian ini jumlahnya semua kolom itu 12. Ini kan misalnya bagian ini 6. Kalau dibagi 2 kan, nah kenapa ini kosong, ini kosong. Nah, yang kosong yang sebelah kiri ini diisi dengan ini. Nih, dengan yang offsetnya ini 2. Pokoknya total semua ini harus ada 12, berarti 12 kolom. Kan 4 kolom. Ambilnya ini 4 kolom. Nah, yang sisanya ini ambil 2 kolom. Ini 4 kolom, 4 kolom. Ini kan harusnya diisi, nggak boleh kosong.
Kalau kosong nanti semuanya ke sebelah kiri. Yang kosong ini, sebelah kiri ini kosong ini diisi dengan 2. Kalau yang sebelah kanan mah tetap saja gak usah diisi. Nanti kalau diisi malah tambah lagi ke kiri gitu maksudnya. Nah, kita coba bagian di CSS-nya ya. Oh iya, ini jangan lupa dikasih ini ya, tutup div. Nah, kita coba save. Nah, ini kan beda bagian kan jadinya. Bagian header, ini bagian utamanya, yang about ini kan. Ini lorem ipsum itu yang kita sebuah paragraf yang misalkan kita tidak tahu untuk mengetik apa-apa pertama sebagai permulaan, jadi kita ketiknya yang ini kita ketik lorem saja, langsung tekan tab, akan muncul ya ini paragraf tersebut. Nah, kita coba ya, jelas dulu. Nah, ini kan yang tadi yang ini ngambil 4 kolom dan yang kosongnya 2 ini kan. Nah, misalkan kita perkecil, ini kan yang tadi semua maksimal itu gimana layarnya gitu tuh, mengecilkan jadi jadi menyatu gitu. Si text about-nya ini kecil mau menjadi satu. Jadi ya ini tuh ada batasnya, batas resolusinya sebagaimana. Nah, tuh kan makin besar jadi ini seperti ini. Nah, untuk bagian ini ada CSS-nya ya. Itu kan HR ya yang tadi. HR itu untuk garis bawah. Sini CSS-nya. Ini HR. Ini besarnya 225 pixel. Ini kasih border topnya biar ketebalannya ya 4 pixel ya. Tidak usah terlalu besar. Dan ini maksudnya section ini tuh di style ini in height, jadi minimal tinggiannya 600 pixel, maksudnya minimal ini yang di website ini. Jadi si about itu misalkan makin panjang, si yang kosongnya juga bisa dimakin panjang ke bawah gitu maksudnya. Lalu kita buat yang about sudah, kita buat portfolionya ya. Portfolio ini tuh web sederhana, jadi saya hanya membuat portfolionya. Nah, saya sudah copy ya dari yang saya pernah buat. Ini saya sudah paste. Kita coba save. Nah, ini pada bagian portfolio ya. Nah, ini pada bagian portfolio sudah ada kan. Nah, pada bagian portfolio ini belum dikasih CSS-nya ya, soalnya
Di CSS-nya ini section itu mengarah ke portfolio sama ke ini section about. Nanti kita jelaskan. Nah, ini portfolio ini mengambil kelasnya, ya ini ID-nya. Ya, ini sama kayak tadi kan, goal SM12 yang saya tadi jelaskan. Nah, ini memakai div lagi. Soalnya kalau misalnya memakai section itu kan percuma, soalnya si inukanya di atas kan. Nanti kalau misalkan ini pakai section lagi malah makin banyak gitu. Jadi ini hanya memakai div. Oh ya, dan juga ini ada yang kelas text center ya, untuk membuat di tengah si bagian portfolionya. Lalu ini ada kelas thumbnail. Maksudnya thumbnail itu apa? Nah, jadi thumbnail itu ada di sini nih, ada kotak putih. Nah, seperti border itu kelas yang bawaan dari bootstrapnya. Kalau kita perkecil, nah ada putih ini kan, nah itu thumbnailnya. Seperti ya, jadi misalkan kita gambarnya terlalu besar, kita tambahkan itu, jadi ukurannya hanya sebanding seperti ini, dan ada border kecilnya. Ini sudah bawaannya. Nah, kita lihat kita buat ya yang stylenya, style.css nya yang bagian portfolio. Oh ya, kita beri warna dulu ya pada bagian ini jumbotronnya. Ini saya kopas biar agak lebih cepat. Jumbotron lalu save, reload. Nah, biar ada warnanya ya. Tadi kan hanya abu-abu, saya kurang begitu suka. Jadi biar ada warna biru ke hijauan itu. Nah, portfolionya juga sama. Kita setelah HR ya. Oke, ini belum ditutup lagi. Nah, jangan lupa ya, kalau seperti ini harus ditutup dulu. Lalu kita buat portfolionya. Portfolio. Namanya benar tidak ya? Portfolio. Nah, kita samakan. Jadi biar warnanya biru, putih, biru. Kita refresh. Nah, yang sudah ada jadi kan. Ini bagian header, ini about-nya, ini portfolionya ya. Nah, yang tadi saya bicarakan thumbnail itu yang mana? Yang ini, yang putih ini. Jadi kelihatan kan sekarang. Setelah portfolio, kayak kalau misalkan mau masukkan gambar, yang di portfolionya di sini kan. Nah, bagian di sebelah sini, ini kan ada image search. Nah, dan juga jangan lupa harus, ini saya di sini ya, maksudnya img itu di bagian folder image. Lalu kita buat folder lagi, nama foldernya portfolio, lalu gambarnya di mana, seperti itu. Nah, itu kan ada. Setelah itu
itu kita buat bagian kontak ya, kontak. Hapus dulu terlalu panjangan. Nah, tinggal tekan Ctrl / ya, kontak, kontak akhir. Saya memakai ini komen ini biar lebih terlihat ya bagian mana bagiannya. Kita copy, lalu kita paste. Yang saya copy itu semuanya di sini ya, di Bootstrap ini. Soalnya kalau mau kadang terlalu lama untuk nyari, jadi saya dipotong-potong, maaf ya. Yang bagian kontak kita save, coba kita reload, kita scroll. Nah, kontak sudah ada. Nah, ini kenapa bisa ada warna seperti ini dikirim pesannya bagian kontak? Bagian situ, nah ini nih, ini yang disebut dengan kelas ya, kelas bawaan dari Bootstrap-nya. Dan ini juga misalkan ada di sebelah sini, kita tinggal cari-cari saja. Nah, nanti kalau misalkan ingin merubah warna, ubahlah yang ini. Misalkan kita ingin info ya, info itu kalau nggak salah untuk berubah jadi warna biru muda. Nah, biru muda kan, hanya saja saya pingin warnanya biru biasa. Kita refresh. Nah, kita copy lagi, kita paste di sini. Ini tuh CSS yang saya sudah buat ya. Ini maksudnya titik kontak itu menuju ke kontak ya, mengambilnya ke ID yang di kontak, bukan nah kontak ini. Lalu backgroundnya saya F itu maksudnya untuk jadi warna putih. Ini min height-nya, minimal ketinggiannya. Kita refresh. Oh ya, belum save dulu, kita refresh. Nah, sudah ada. Nah, ini website sederhananya baru seperti ini. Ada header, about, portfolio, bagian kontaknya ini. Lalu kita buat, oh ya, footernya ya, bagian footer. Kita copy tadi. Jangan lupa kasih ini ya, biasa komentar footer. Maaf, suara saya agak serak. Footer akhir. Ini sudah copy yang di website. Ctrl V. Saya potong-potong agar biar lebih cepat ya. Soalnya emang nyarinya suka agak lama. Dan saya juga harus edit ini bagian sininya. Nah, ini saya jelaskan dikit. Ini div-nya masuk ke kontainer, teksnya teks center ya, yang di tengah. Lalu ini masuk kelasnya row. Ini yang tadi kolomnya SM12. Lalu ini maksudnya
kelas ini itu saya ambil dari icon ya. Nah, ini kan Bootstrap itu menyediakan berbagai macam icon. Jadi tinggal kita masukkan inputnya lalu ini kita copy. Nah, ini kan kelas. Nah, kelasnya itu kelas yang itu tadi copy. Nah, kita coba lihat hasilnya. Ctrl save, refresh. Nah, kan sudah ada. Kecil ya. Tinggal kita kasih CSS-nya. Ini kan bagian footernya. Itu tuh. Kalau kita paste, nah ini bagian footernya. Ini kan CSS yang sudah saya buat. Ini maksudnya posisi absolute itu biar tidak berubah ya posisi ininya, bagian footernya. Lalu bottomnya itu 0. Terus lebarnya ketinggiannya 100 pixel. Jadi biar tidak kecil seperti ini. Lalu ini backgroundnya warna satu itu hitam. Lalu padding topnya, maksudnya jarak atasnya ya 30. Lalu ini footer P itu menuju ke warna. Nah, sini P sini. Kalau ini teksnya. Dan ini font CJ itu ukuran fontnya ya. Terus save saja. Maksudnya footer PI itu ke bagian ini P lalu I ini ya. Nah, maksudnya merujuk ke nama. Lalu ini link. Ini itu saya memasukkan link Instagram saya. Kita save, kita refresh. Nah, kok nggak ada soalnya belum ke save ya ininya. Nggak ada itu, kita belum menambahkan posisinya. HTML position relatif, kita save. Nah, setelah di refresh ada kan bagian sini, bagian footer ya namanya. Nah, kita bikin navigasinya. Kita pause sebentar. Nah, untuk bagian navigasinya kita harus buat di atas header navbar. Navbar itu
yang bagian seperti menu ya. Jadi kita memasukkannya home, lalu about, yang tadi kita copy space ya, yang sudah saya buat. Hapus saja. Nah, bar akhir. Nah, seperti about, portfolio, kontak. Nah, ini kelas ini page scroll ini yang bawaan dari bootstrapnya ya. Kita save. Coba. Nah, sudah ada kan? Nah, maksudnya page scroll tadi itu kan untuk ini. Nah, saat kita scroll ke bawah, nanti ada di sini ada tampilannya. Biasanya kan kalau misalnya nggak ada page scroll itu akan tetap di atas ya. Kalau misalkan kita tambahkan page scroll, baru bagian navigasinya ikut turun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat stylenya. Nah, ini style CSS-nya saya sudah tambahkan tadi bagian body ya. Ini margin bottomnya, margin topnya. Kita lihat. Nah, maksudnya untuk apa? Saat kita mengecilkan ukuran websitenya, maka si bagian navigasinya itu nah akan memunculkan sebuah icon. Jadi misalkan kita membuka website ini di handphone atau di tablet, nanti icon ini muncul. Kita kecil lagi. Nah, kan tuh bagian portfolionya juga mengecil ya, jadi satu kolom. Bagian kontaknya juga sama. Akan kita klik home, kan auto di home ya. Tiga ini, yang icon ini, klik about. Nah, otomatis ke bagian about. Klik portfolio, otomatis ke bagian portfolio. Klik kontak, otomatis ke bagian kontak. Dan ini websitenya sudah jadi ini website yang hanya bagian portfolio ya, maksudnya di bagian awalnya, bagian semua orang yang mengunjungi situs ini pasti semua di sini ya. Cuman segitu saja tutorialnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata kurang yang enak dengar, atau misalkan saya hanya copy paste saja. Saya copy paste itu juga sudah membuat website ini ya. Jadi saya copy dari website yang saya sudah buat, saya paste di sini. Karena itu tidak melanggar hak saya ya. Soalnya itu memang punya website saya yang sudah saya copy paste itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.